Racikan CVT untuk motor kesayangan kalian ya, dan aku sudah buktikan langsung karena racikan ini gampang banget buat diaplikasikan atau dipasang ke motor kalian dari harganya yang termurah hingga yang termahal. Kalian hanya perlu memahami tentang apa yang bakal aku sampaikan ya, dan aku juga bakalan menyampaikannya dengan bahasa yang gampang banget buat kalian pahami. Dan racikan ini adalah racikan terenak versi aku ya, bukan dari orang lain, dan ini bisa kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun juga touring dengan kondisi mesin yang masih standar ataupun juga sudah bore up. Jadi aku pastikan racikanku ini adalah versi terenak untuk aku sendiri yang memang juga sudah diamini ya, atau mayoritas dari orang yang sudah nyoba itu suka dengan racikanku ini. Tapi memang ada sebagian yang memang kurang suka karena riding stylenya atau kebutuhannya juga berbeda. Jadi ya kalian tinggal coba aja. Kalau kalian suka ya syukur, kalau enggak ya udah kalian racik sendiri sesuai dengan apa yang kalian pengen. Karena yang memang sudah coba dan memang suka itu sudah berhasil untuk adaptasi dengan racikanku ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan di video kali ini aku bakal bahas racikan CVT untuk motor. Paket simple itu terdiri dari 3 komponen, yaitu dari roller, Persivity, dan juga Persentry. Untuk rollernya sendiri, kalian bisa pakai ukurannya 1 gram atau 2 gram lebih ringan ya untuk memakai sehari-hari. Jadinya antara 11 atau 12 gram. Karena kan standarnya itu adalah 13 gram dan itu sebenarnya sudah cukup untuk harian, tergantung dari riding style kalian itu seperti apa. Jadi memang menyesuaikan. Nah, kalau misalkan kalian itu memang lebih ke tanjakan atau melewati tanjakan, itu kalian bisa gunakan 2-3 gram lebih ringan. Jadi antara sekitar 10-11 gram ya. Mentok-mentoknya pun juga turun 4 gram atau di 9 gram ya. Itu tergantung dari bagaimana kalian berkendaranya. Karena memang setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian yang memang sukanya itu bawahnya lebih tajam ya akselerasinya, itu bisa kurang lebih di 3-4 gram. Tapi kalau kalian memang senangnya itu tuh bawah tengahnya dapat, itu 1-2 gram aja sudah cukup ya. Jadi kalau lebih dari 4 gram itu aku kurang rekomendasi. Tapi ini kembali ke kalian ya, karena memang setiap orang punya rekomendasi yang berbeda-beda, pilihan yang berbeda-beda. Dan juga satu hal adalah aku tidak ada rekomendasi buat namanya mixing roller ya, entah kalian pakai ukuran berapapun, aku tidak ada rekomendasi. Jadi kalau kalian yang mau pilih roller itu gunakanlah yang sebijaknya aja ya. Dalam arti kalian gunakan apa yang kalian butuhkan. Untuk Persivity itu kalian bisa gunakan cukup di 1000 rpm aja ya untuk kebutuhan sehari-hari dengan mesin standar ya. Jadi lebih padat sedikit daripada ukuran standar bawaan pabrikan motor. Tapi nggak untuk kemungkinan juga ya untuk motor standar itu menggunakan 1500 rpm, karena sekali lagi kembali ke kebutuhan kalian, kesukaan kalian atau karakter kalian. Kalau kalian motornya itu sudah bore up atau tanda kutip ya ada kebutuhan khusus, itu kalian bisa pakai di atasnya 1000, misalkan di angka 1500 ya. Itu motor bore up pasti cukup banget di angka 1500 ya. Jadi untuk kepadatannya dari Perini yang kurang 1500 itu bakalan jauh lebih baik. Tapi memang ada beberapa yang ngerasa bahwa setelah dipasang 1500 pada motor bore up itu masih kurang padat. Jadinya digunakanlah yang lebih padat lagi di atas 1500 atau maksimal di 2000 rpm. Jadinya ini kembali ke kebutuhan kalian, riding style kalian itu seperti apa. Karena ya sekali lagi perpaduannya itu memang kalian harus coba sendiri ya pada motor bore up. Untuk Persentry kalian bisa gunakan yang ukurannya 1000 rpm aja di motor standar ya, nggak usah dilebih-lebihin karena ya pasti bakalan padat ya, agak nggak enak sih menurutku di 1500 untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dimana kalau kalian yang sudah upgrade ke ukurannya 1000 itu sebenarnya sudah membantu untuk mengurangi efek gredek, dan juga power menengah ke atasnya itu juga bakalan lebih enak sedikit ya. Jadinya ya gak terlalu gerung juga sih untuk putaran atasnya, tapi untuk putaran bawahnya juga cukup enak ya. Walaupun memang dari segi responsifnya bakalan kurang, tapi ketika kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya ini sudah cukup enak.
Tapi nggak untuk kemungkinan juga ya menggunakan yang 1500 RPM ya, karena kembali lagi ke kebutuhannya kalian. Dimana ya sekali lagi kalau kalian yang menggunakan lebih dari 1000 itu biasanya bakalan lebih padat atau lebih keras ya pernya. Sedangkan kalau misalkan motor kalian itu sudah bore up ya, itu sebenarnya sih aku aja pribadi di 1000 aja sudah cukup. Tapi kalau memang kurang juga ya sudah, kalian bisa gunakan di angka 1500 atau maksimal di angka 2000 RPM, dan itu kembali ke kalian juga ya pemilihannya itu seperti apa. Jadi aku saranin mesin standar atau mesin bore up itu sebenarnya sudah cukup di 1500. Tapi kalau misalnya kurang padat atau kurang keras ya sudah, silakan ganti ke 1500 atau maksimal di 2000 RPM. Jadi untuk paket simple sendiri ini ya, ini sebenarnya sudah paket termurah ya. Jadi kalian juga bisa pakai komponen-komponen part lainnya yang ada di motor kalian itu tetap bisa digunakan selama masih kondisinya sehat dan layak pakai. Paket full adalah kombinasi dari paket simple dengan tambahan 3 part lagi ya, yaitu puli depan, puli belakang, dan juga V-belt. Dan sekarang aku bakal ngejelasin 3 komponen tambahan itu. Untuk puli depan ya, atau biasa disebut dengan mangkok roller atau rumah roller ya, itu kalian bisa gunakan yang aftermarket dengan karakternya akselerasi. Karena dengan akselerasi yang lebih baik itu bakalan meningkatkan performa motor kalian untuk penggunaan sehari-hari tanpa menyiksa mesin kalian ya. Jadi menurut aku ya yang terbaik adalah aftermarket dengan kondisi atau karakter dari pulinya ini adalah akselerasi. Dan juga biasanya pelepasan panasnya pun juga lebih baik daripada puli standar. Sekali lagi aku tidak ada rekomendasi buat puli yang di custom ya, entah itu penggunaan yang standar atau penggunaan yang aftermarket yang dikerok, dipapas, dibubut dan sebagainya ya, aku tidak ada rekomendasi. Puli belakang atau biasanya yang disebut dengan kampas ganda dan mangkok kampas ganda, atau biasanya aku sebut dengan sport clutch ya atau kopling sport ya, itu gunakanlah yang aftermarket juga ya, dengan bahan yang ada material Kevlarnya seperti ini ya, yang bagian kampasnya ini, dan juga mangkoknya yang seperti ini ya. Ini desainnya sudah pabrikan, jadinya ini bakalan aman dipakai ya. Bukan yang versi di custom ya, entah itu yang aftermarket seperti ini atau yang standar ya, yang dibolong-bolongin pakai bor dengan desainnya yang mengerikan. Terus juga yang di kartel ya, apalagi kartelnya itu bukan kartel pabrikan ya, istilahnya kartel itu dibuat oleh orang-orang tertentu ya, aku nggak rekomendasi. Jadi lebih baik kalian gunakan yang bentuk sudah jadi seperti ini, dan itu bakalan jauh lebih baik untuk performa motor kalian. V-beltnya sendiri kalian bisa gunakan juga yang aftermarket ya, dimana yang aftermarket itu biasanya akselerasinya bakalan jauh lebih baik dan biasanya juga ya lebih enak untuk digunakan sehari-hari maupun juga touring, jadi lebih enak ya. Jadi untuk V-beltnya sendiri aku rekomendasi yang juga seperti ini ya, yang aftermarket, selama bukan dari merek yang abal-abal. Paket ultimate adalah kombinasi dari paket full dengan tambahan 2 part lagi ya, yaitu ada yang namanya sliding shift dan juga gear ratio. Untuk sliding shift kalian bisa gunakan yang seperti ini ya. Nah ini yang aftermarketnya, salah satu dari merek TDR. Dan ini mempunyai 2 mode sekaligus ya. Jadi kalian nanti bisa pilih dalam 1 kali pembelian ya, itu kalian bisa pilih antara kalian mau tipe akselerasi atau yang tipenya top speed. Jadi di sini tuh sudah ada kayak pinnya di dalam sini ya. Itu ada yang garis lurus, itu untuk akselerasi, sedangkan yang model agak bengkok itu adalah yang mode top speed. Jadi kalian nanti bisa pilih ketika kalian akan memasangnya. Untuk gear ratio sendiri memang pastinya ada opsional buat kalian pakai ya, dimana untuk gear ratio sendiri ini kalian juga bisa pilih antara yang motornya masih standar atau yang sudah mulai bore up ya. Jadi kalian pun juga bisa memilih yang tipenya akselerasi maupun juga top speed. Jadi kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian pengenin ya, karena di sini itu sudah ada beberapa opsinya yang bisa kalian pasang ya. Ya memang sih untuk gear ratio sendiri ini memang kalian harus pilih dulu sebelum membeli ya. Jadi pastikanlah kalian memilih sesuai dengan apa yang kalian pengenin. Kecuali kalau kalian memang eksperimen kayak aku dulu ya. Ya aku pakai
yang ukurannya 12x37 untuk akselerasi dan 12x33 untuk yang top speed, tapi karena sudah bore up tidak ada masalah ya. Dan kalian memang wajib banget memilih dengan bijak yang mana yang menurut kalian adalah yang terbaik. Sekarang pasti bakal ada pertanyaan seperti ini ya. Bang, merek apa yang rekomendasi? Atau Bang, apa harus pakai dari merek TDR? aku bakal jawab secara gamblang aja ya, bahwa aku tidak pernah memaksa kalian untuk menggunakan merek TDR. Jadi kalian pun juga bisa memilih merek yang menurut kalian itu ya kalian suka dengan mereknya itu, ataupun dari kalian mungkin punya kedekatan dengan merek itu terserah kalian. Tapi kalau pertanyaannya itu adalah apa yang menjadi rekomendasi dari merek yang dipakai, ya sudah jelas aku bakal jawab dari TDR. Karena dari part-partnya TDR ya yang aku gunakan selama ini di dua motorku ya, itu aku sudah uji coba semua. Dari yang keliling Pulau Bali, kemudian juga touring ke Jawa, termasuk juga ke Lombok. Bahkan ya untuk X-Max-ku sendiri itu sudah aku uji coba juga di sirkuit Mandalika Internasional yang ada di Lombok ya. Itu aku sudah jajal X-Max-ku di sana dan aku geber selama kurang lebih ya 20 putaran ya atau 20 lap dari pagi sampai sore. Itu sampai sekarang tidak ada kendala sama sekali pada bagian part-part yang sudah aku upgrade dengan merek TDR. Jadinya ya yang aku rekomendasi sudah pasti dari merek TDR. Tapi kalau kalian yang merasa punya merek sendiri, terserah kalian mau menggunakan merek apapun selama merek itu juga menurut kalian adalah yang terbaik, kemudian juga dari merek yang jelas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.